The United Nations have announced that nearly 40% of people in Ethiopia's Tigray region face extreme lack of food. Formally agreed transport corridors so that supplies can reach the millions besieged by hunger. Food insecurity atau ketahanan pangan didefinisikan sebagai kondisi kurangnya pasokan ketersediaan pangan dan ketidakmampuan dari masyarakat untuk mengakses pangan tersebut. Permasalahan dalam ketahanan pangan berasal dari faktor-faktor yang tidak hanya alam, tapi juga sosial. Kenyataan ini dapat dilihat di salah satu benua, yakni Afrika. Sebagai sebuah benua yang sedikit tertinggal dari belahan bumi yang lain, Afrika memiliki berbagai permasalahan, mulai dari pemerintah hingga masyarakatnya. Ketahanan pangan menjadi permasalahan utama dilihat dari berbagai kasus kurangnya bahan makanan yang terjadi di sub-Sahara Afrika. UNWFP atau UN World Food Program mencatat bahwa permasalahan ketahanan pangan di wilayah sub-Sahara Afrika meningkat sebanyak 4 kali lipat dalam 3 tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh banyaknya faktor seperti konflik dan pengungsian, guncangan iklim, hingga invasi. Hubungan Rusia dan Ukraina yang menegang akhir-akhir ini juga menjadi faktor penyebab yang memperburuk akses masyarakat Afrika sub-Sahara pada pangan. Permasalahan ketahanan pangan tidak terbatas pada area rural saja, namun sudah menyebar hingga area urban atau perkotaan, yang menimbulkan tingginya resiko kelaparan dan kekurangan gizi, serta meningkatkan mobilitas penduduk yang didorong oleh kebutuhan akan bahan makanan. Permasalahan ketahanan pangan dapat dilihat di salah satu rumah sakit di Ethiopia, yaitu Rumah Sakit Aider Referral Hospital yang berlokasi di kota Mekelle, Provinsi Tigray. Rumah sakit tersebut terpaksa harus memulangkan sekitar 240 pasien karena kurangnya suplai makanan dan juga obat-obatan. Tercatat, sebanyak 360 pasien rumah sakit tersebut harus membeli makanannya sendiri dengan harga yang tinggi akibat permasalahan-permasalahan yang timbul. Kurangnya persediaan makanan obat-obatan disebabkan oleh adanya konflik bersenjata antara pemerintah Ethiopia dan kelompok insurgen Tigray People's Liberation Front atau TPLF dan hambatan birokratis lainnya. Sehingga banyak truk PBB yang tidak diberikan akses untuk melintasi wilayah Tigray karena wilayah tersebut sebagian besar dikuasai oleh TPLF. Dengan demikian, masalah ini lebih terkait dengan konflik bersenjata yang ada di Ethiopia daripada langkanya persediaan logistik. Beberapa faktor bertanggung jawab akan permasalahan ketahanan pangan di Tigray, Ethiopia. Dilihat dari faktor alamnya, wilayah Afrika Sub-Sahara seperti Kenya, Somalia, dan Ethiopia mengalami kekeringan pada 2021, menimbulkan kekhawatiran pemerintah dan petani pada persediaan bahan pangan di negaranya. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan iklim pada daratan-daratan kering dan semi kering yang semakin parah. Hal ini ditandai dengan mengeringnya daerah subur dan sumber air akibat kemarau yang berkepanjangan. Kondisi politik juga turut berkontribusi akan krisis pangan di Ethiopia. Konflik Rusia-Ukraina yang terjadi akhir-akhir ini menyebabkan terhambatnya impor gandum, sehingga harga gandum melonjak tajam di Ethiopia. Hal ini terjadi karena lebih dari 90% impor gandum dan tepung gandum diimpor dari Rusia dan Ukraina. Selain itu, konflik pemerintah Ethiopia dan penguasa-penguasa Tigray pada November 2020 juga mempengaruhi distribusi pangan di wilayah ini. Bantuan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dikabarkan tidak dapat masuk akibat instabilitas kawasan yang dipenuhi dengan konflik dan peperangan. Beberapa upaya telah dilakukan, baik oleh pemerintah lokal maupun organisasi internasional. Pertama, melalui International Organization for Migration yang bekerjasama dengan PBB, pemerintah Ethiopia, dan beberapa organisasi non-negara yang sudah mengatasi permasalahan akibat kekeringan melalui distribusi makanan, minuman, sanitasi, dan kebersihan. Dalam jangka panjang, pihak-pihak ini perlu menyiapkan dan meningkatkan penanganan kebutuhan pembangunan struktural dari populasi yang rentan
dan akses yang inklusif terhadap sumber daya alam. Kemudian yang kedua ialah kerjasama antara pemerintah Ethiopia dan UNWFP dalam mewujudkan program Growth and Transformation Plans dengan mendukung program Productive Safety Net melalui bantuan pangan pada area-area rural. Selain itu, kerjasama antara pemerintah dan UNWFP juga terlihat dalam bentuk bantuan finansial terhadap keluarga-keluarga yang terdampak kekeringan, mengadakan program school feeding, dan juga membantu petani dalam agrikultur.